Di sini saya akan membagikan bagaimana kita bisa pivot saat kondisi cash flow kita hanya bertahan cukup untuk 3 bulan. Ini adalah kondisi yang very ironic. Halo teman-teman, selamat datang di kelas Founder, di mana misi saya ingin mencetak 1 juta founder di Indonesia lewat sebuah video YouTube. Nah, program ini saya bagi menjadi semester yang pertama, ada 10 video di mana saya akan upload setiap hari Rabu jam 8 malam. Pastikan teman-teman subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Nah, selama program 10 video ini, teman-teman akan belajar bagaimana membangun sebuah startup dari A sampai Z, mulai dari branding, marketing, sampai finance. Stay tuned! Selamat datang di kelas yang ketiga. Kalau teman-teman belum lihat kelas yang pertama dan yang kedua, silakan segera lihat. Kelas yang pertama judulnya adalah membangun startup tanpa steroid, dan kelas yang kedua adalah fundraising ala Shark Tank. Nah, di video yang ketiga, saya akan membahas sebuah topik, yaitu pivot dengan cash flow yang hanya cukup untuk 3 bulan. Nah, ini menarik banget. Kenapa? Karena sangat relevan di kondisi pandemik seperti hari ini. Nah, sebelumnya, kalau kita bicara mengenai pivot, pivot ini adalah sesuatu yang sangat jarang kita temui 20 tahun yang lalu. Misalkan 20 tahun yang lalu, kemudian, gue baru mulai bisnis A nih, gue akan coba ganti ke bisnis B. Itu hal yang sangat jarang kita dengarkan. Kenapa? Karena 20 tahun yang lalu, sebuah market itu tidak terlalu mudah untuk didisrupt. Ya, tapi hari ini dengan kemajuan teknologi, kecepatan informasi, hari ini dan besok market kita mungkin didisrupt oleh brand lain. Jadi kata pivot adalah kata-kata yang tidak bisa kita hindari lagi. Ada 2 alasan kenapa para founder memilih untuk pivot. Yang pertama adalah ketika market mereka tidak lagi relevan. Ya, jadi ketika misalkan mereka punya bisnis penyewaan DVD, bisnis penyewaan video, sementara sekarang sudah ada Netflix, sudah ada Disney Plus. Nah, market mereka nggak lagi relevan. Jadi mau nggak mau, orang harus pivot. Atau misalkan contohnya tiba-tiba PSBB, kemudian di lockdown, orang-orang nggak bisa makan di restoran kita. Kita mau nggak mau harus yang tadinya dine-in menjadi ya delivery. Mau nggak mau kita harus kerjasama dengan mungkin Grab atau Gojek. Ya. Dan ketika market tidak lagi relevan, pivot merupakan satu-satunya cara untuk kita bisa survive. Ya. Kemudian yang kedua, ada juga jenis pivot ketika mereka melakukan pivot bukan karena marketnya udah nggak relevan, tapi karena ada bisnis model baru yang lebih scalable. Jadi, sekali lagi, kadang-kadang pivot dilakukan saat krisis atau saat baik-baik saja, tapi kita ingin going to the next level, kita ingin 10x. Di sini saya akan membagikan bagaimana kita bisa pivot saat kondisi cash flow kita hanya bertahan cukup untuk 3 bulan. Ini adalah kondisi yang very ironic. Ada 6 hal yang saya bisa bagikan. Yang pertama adalah teman-teman harus ronsen kondisi keuangan kalian. Ya, kira-kira kadang-kadang kita melakukan ronsen itu saat ketika kita sudah sakit baru kita ronsen ya, paru-paru kita, kemudian isi lambung kita baru tahu bahwa mah kita ini luka, padahal mungkin beberapa kali kita sudah merasakan ketidaknyamanan. Nah sama, beberapa pelaku usaha atau founder, beberapa kali sebenarnya mereka gali lubang, tutup lubang, tapi mereka baru melakukan ronsen ketika cash flow-nya hanya tinggal cukup untuk 3 bulan. Nah, ronsen di sini perlu kita lakukan untuk supaya kita tahu kira-kira inventory kita posisinya seperti apa, berapa banyak tagihan yang belum tertagih, jangan-jangan banyak banget vendor-vendor atau klien-klien yang sebenarnya penjualan kita bagus, tapi mereka menunda pembayaran. Kemudian, apakah fixed cost kita terlalu besar? Seberapa efektif kira-kira karyawan atau staff kita? Apakah staff kita jumlah banyak, tapi ternyata tidak produktif misalkan? Apakah kita bisa membuat organisasi kita lebih slim? Nah, kita bisa tahu itu semua dengan kita ronsen. Saya suka dengan sebuah kata-kata adalah, hanya segala sesuatu yang bisa diukur, yang bisa diperbaiki. Segala sesuatu yang tidak bisa diukur, tidak akan bisa diperbaiki. Nah, kalau kita ronsen, kita jadi bisa mengukur kondisi kita, rapor kita seperti apa. Nah, ketika kita bisa ukur, kita bisa perbaiki. Ya, kalau misalkan kita dapat rapor, pokoknya kamu nggak naik kelas, tapi nggak dikasih tahu kita merahnya di pelajaran apa, di mata kuliah apa. Tapi kalau misalkan jelas, oke, mata kuliah bahasa, berarti kita perlu improve bahasa kita. Ya, jadi lakukan ronsen. Yang kedua adalah convert sisa inventory kita. Nah, kita tahu bahwa yang namanya inventory itu adalah cash. Inventory sama dengan cash. Misalkan banyak dari kita, sebenarnya kita bisa bertahan lebih lama daripada 3 bulan. Ada baju kita yang ada di gudang, yang mungkin sudah out of date,
tidak laku sepatu kita, kemudian bahan-bahan baku kita yang mandek di gudang. Nah, bagaimana kita harus bisa convert inventory ini menjadi sales untuk supaya kita bisa perpanjang nafas kita. Nah, saya paham dan saya mengerti bahwa yang namanya bisnis itu statistiknya sangat kecil yang berhasil. Nah, untuk itu orang yang bisa mempertahankan nafasnya lebih panjang, setidaknya mereka bisa melewati fase-fase kritis. Karena banyak dari perusahaan, dari 100 perusahaan, 80% itu tutup di 1 tahun pertama, sisa 20. Dari 20 perusahaan, 80% lagi tutup di tahun kelima. Jadi dari tahun pertama sampai tahun kelima, dari 100 perusahaan, hanya 4 perusahaan yang bertahan. Jadi coba kelola inventory kita dengan lebih baik, kita bisa bikin garage sale, kita bisa bikin cuci gudang misalkan, kita bisa coba untuk bundling inventory kita dengan new product, ya kita bundling, at least inventory ini harus bergerak. Supaya apa? Supaya kita bisa perpanjang nafas kita. Dengan nafas kita yang lebih panjang, kita punya ancang-ancang, kita punya kuda-kuda untuk bisa melakukan pivot dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah perkecil fixed cost kita. Nah, salah satu yang paling besar dari fixed cost kita adalah overhead setiap bulan. Setiap bulan kita keluarkan, misalkan kita punya 10 orang karyawan, kita punya 15 orang karyawan, misalkan. Misalkan satu orang 10 juta, berarti sudah 100 juta sampai 150 juta. Nah, artinya ini adalah fixed cost yang sangat-sangat berat sekali. Nah, teman-teman bisa menawarkan misalkan kepada beberapa staff inti ESOP atau Employee Stock Option Program, di mana mungkin salary-nya lebih kecil, tetapi teman-teman tawarkan opsi, mereka bisa memiliki saham kita 5 tahun dari sekarang. Ya, artinya mereka punya sense of belonging, mereka punya rasa untuk memiliki. Atau misalkan teman-teman bisa memperbanyak jumlah outsourcing ya daripada jumlah yang fixed cost. Artinya beberapa dari mereka sebenarnya tidak kita rumahkan, tetapi kita ganti menjadi opsi yang namanya outsourcing. Jadi mereka bisa kerja dengan konsep project base. Jadi mereka bisa punya pekerjaan lain, mereka bisa punya bisnis yang lain, tapi mereka bisa mendapatkan yang namanya reward lebih besar apabila mereka bisa achieve target dari pekerjaan mereka. Tapi walaupun mungkin kita mengeluarkan sesuatu yang lebih besar, at least tidak fixed cost. Ya, hanya project base. Jadi kalau ada project, kita kerjain. Nggak ada project, tidak kita kerjakan. Nah, setelah teman-teman melakukan ronsen keuangan, kemudian likuidasi inventory, dan mengurangi fixed cost, step yang keempat untuk kita melakukan sebuah pivot adalah kita perlu melakukan market testing. Ya, memulai sesuatu yang baru dengan pivot, artinya adalah kita butuh bensinnya, betul nggak? Dan dalam kondisi seperti ini, kita nggak punya budget yang besar. Bahkan kita nggak punya budget. Nah, artinya adalah kita perlu melakukan market testing kepada existing customer kita. Bagaimana kita bisa mengelola database kita, bagaimana kita bisa mencoba mengconvert database lama kita menjadi sales. Kemudian yang berikutnya lagi adalah yang kelima. Jangan bermain margin game. Jangan bermain margin game. Artinya apa? Nah, seringkali misalkan ketika kita di dalam kondisi yang normal, ya dalam gelombang laut yang normal, ya nggak salah dan sah-sah aja ketika kita bisa punya margin yang besar. Let's say ada yang marginnya 50%, ada yang bahkan margin sampai 70%. Ya, misalkan produk 100.000 kita bisa dapatkan margin 70% atau 50%. Nah, tapi dalam kondisi seperti hari ini, ya margin game bukan pilihan. Kita perlu downsize margin kita supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan pembayaran upfront. Ya, jadi sekali lagi, ini kan ada timbangannya ya. Kalau teman-teman mendapatkan pembayaran lebih cepat, artinya adalah kita akan menurunkan margin kita. Karena ya orang mau aja bayar cash di depan, belum dapat produknya, misalkan inden, asalkan kamu kasih diskon yang menarik. Jadi, pada saat kondisi seperti ini, cash flow yang sangat terbatas, margin game berubah menjadi cash flow game. Nah, ini harus kita perhatikan baik-baik. Yang keenam adalah collaborate. Nah, ini adalah cara yang paling singkat untuk melakukan growth hacking dengan biaya yang sangat murah. Bayangkan kita sebagai local brand dalam kondisi cash flow sulit, ada local brand lain dengan kondisi cash flow yang juga sama-sama sulit. Nah, kita punya 1.000 existing customer dan mereka juga punya 1.000 existing customer. Nah, kalau misalnya kita collab, kita punya 2.000 existing customer dan ini akan mempermurah dan mempersingkat waktu kita untuk customer acquisition. Nah, jika teman-teman betul-betul merasa mendapatkan manfaat dari topik hari ini dan ingin dimentor langsung oleh saya, nah, saya dan tim membangun sebuah program yang namanya mentorclass.id. Teman-teman bisa lihat di Instagram di bawah saya. Nah, program ini merupakan program mentorship selama 4 bulan atau sebanyak 8 pertemuan. 6 pertemuan kita akan adakan live streaming via Zoom
dan 2 pertemuan akan live langsung di Hotel Pullman di 2 pertemuan terakhir. Nah, kelas pertama akan kita adakan itu pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, setiap Sabtu ya, itu jam 1 siang sampai jam setengah 3 sore. Nah, program ini gratis, kenapa? Karena saya membuka free scholarship kepada 30 founder. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah teman-teman perlu memiliki usaha yang sudah berbadan hukum PT, yang sudah memiliki revenue 1 sampai 5 miliar per tahun. Apa yang teman-teman akan pelajari selama 4 bulan mentorship ini? Teman-teman akan belajar bagaimana scale up bisnis kita, growth hacking bisnis kita. Yang kedua adalah teman-teman akan belajar bagaimana membangun sebuah brand dengan nilai jutaan dolar, marketing strategi, sampai fundraising. Menariknya adalah di sesi yang terakhir, teman-teman akan ada yang namanya pitch day. Kita akan meluangkan waktu 10 menit per satu perusahaan. Kalian bisa presentasikan perusahaan kalian, dan kalian punya kesempatan untuk bisa mendapatkan funding dari Solve Ventures 100.000 sampai 300.000 dolar. Jadi siapa tahu teman-teman beruntung. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang ada di bawah saya atau segera kunjungi Instagram mentorclass.id. Sampai ketemu di kelas yang keempat.